Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan serta rahmat-Nya, sehingga kita senantiasa bisa belajar dan mencari ilmu. Masih bersama Bu Hanifah, kita akan membahas tentang materi prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa, bermunajat kepada Allah, serta melangitkan harapan semoga Allah memberikan kesehatan dan rahmat-Nya sehingga kita mudah mencari ilmu. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah KD 3.9, menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep muamalah dalam Islam, menganalisis prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, serta menganalisis praktik-praktik transaksi ekonomi dalam Islam. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan nanti peserta didik dapat menjelaskan konsep muamalah dalam Islam. Peserta didik dapat menganalisis prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, serta peserta didik dapat menganalisis praktik-praktik transaksi ekonomi Islam. Anak-anakku semuanya, apa ada di antara kalian yang sudah mengerti arti dari muamalah? Oke, bagus sekali. Kita tahu dalam Islam ada dua macam hubungan. Hubungan antara manusia dengan Allah serta hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan antara manusia dengan Allah diatur dalam hukum ibadah. Hukum ibadah mengatur segala macam ritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Karena merupakan bentuk ibadah, maka disyaratkan orang yang melakukan ibadah harus beragama Islam. Konsep yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan manusia, atau yang biasa kita sebut hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, hubungan antara manusia dengan manusia inilah yang disebut dengan hukum muamalah. Dengan kata lain, hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Sehingga pembahasan kita pada hari ini tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam adalah salah satu bagian dari hukum muamalah. Setelah kita mengetahui definisi dari muamalah, kita perlu mengetahui juga tentang tujuan muamalah. Tujuan muamalah adalah agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Sebagaimana
termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Terkait dengan tujuan muamalah, dan kita kaitkan dengan prinsip-prinsip serta praktik ekonomi dalam Islam, maka dalam melakukan transaksi ekonomi tersebut, Islam memberikan batasan. Di antaranya, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil, tidak boleh melakukan kegiatan riba, tidak boleh menggunakan cara-cara yang zalim, juga tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas dan kehalalan. Tidak boleh juga menggunakan cara-cara spekulasi atau berjudi, juga dilarang melakukan transaksi jual beli barang-barang yang haram. Anak-anakku semuanya, setelah kita belajar tentang apa itu muamalah dan tujuan muamalah, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip muamalah, sekaligus sebagai prinsip-prinsip transaksi ekonomi dalam Islam. Asas-asas transaksi syariah atau transaksi dalam muamalah ini terdiri dari 5 prinsip, yakni prinsip persaudaraan atau ukhuwah, prinsip keadilan atau adalah, prinsip kemaslahatan atau maslahah, prinsip keseimbangan atau tawazun, dan prinsip universalisme atau syumuliyah. Setelah ini akan kita bahas satu persatu tentang asas-asas atau prinsip-prinsip muamalah. Prinsip yang pertama adalah prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh kemanfaatan, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah didasarkan pada prinsip saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum. Kemudian saling tolong-menolong atau ta'awun, saling menjamin atau takaful, dan saling bersinergi dan beraliansi atau tahaluf. Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan atau adalah. Keadilan esensinya adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, unsur kezaliman yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan, unsur maisir atau unsur jual beli dan sikap spekulatif, unsur goror atau ketidakjelasan, dan unsur haram atau unsur haram ini baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kemaslahatan atau maslahah. Kemaslahatan esensinya merupakan
segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan terhadap syariah yang atau barang-barang yang halal, serta bermanfaat dan membawa kebaikan atau kita kenal dengan istilah thayyib dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah atau maqasid syariah, yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, intelektual, keturunan, jiwa, dan harta benda. Prinsip yang keempat adalah prinsip keseimbangan atau tawazun. Keseimbangan esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Prinsip yang kelima atau prinsip yang terakhir adalah prinsip universalisme atau syumuliyah. Universalisme esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Transaksi syariah terikat dengan nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor real yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi, sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan. Anak-anakku semuanya, demikian tadi uraian dari 5 prinsip-prinsip muamalah atau 5 prinsip-prinsip transaksi ekonomi dalam Islam. Untuk memperdalam materi tentang prinsip muamalah, mari kita kontekskan dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Setelah ini, kita akan menganalisa tentang penerapan prinsip-prinsip muamalah di era digital. Namun, sebelum itu, Bu Hanifah punya satu video yang akan kita simak bersama. Video ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana sih perkembangan dunia digital. Dan nantinya ayo kita kaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip muamalah atau prinsip-prinsip transaksi ekonomi Islam yang sudah kita bahas. Tahun 1991, seorang bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan istilah World Wide Web pada dunia, dan sejak situlah internet mulai mendunia. 12 tahun berselang, pengguna internet mencapai angka 1 miliar, dan kini ada lebih dari 3,2 miliar pengguna internet. Awalnya, internet banyak digunakan hanya untuk browsing, chatting, atau gaming. Namun, seiring perkembangan zaman, makin banyak website, makin banyak media sosial, makin banyak pula orang manfaatin internet sebagai sarana transaksi ekonomi atau populernya disebut e-commerce. Dan e-commerce menjadi genre baru dalam dunia bisnis, bahkan menjadi penggerak ekonomi global saat ini. Situs e-commerce menjamur. Contoh terbaik adalah the phenomenon Alibaba.com asal Cina atau Amazon.com asal Amerika Serikat. Atau situs e-commerce di belahan bumi lainnya. Di Afrika ada Jumia, Namshi di Timur Tengah, Jabong di India, Lazada dan Zalora di Asia Tenggara. Di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang sangat luar biasa banyak menjadi potensi
aplikasi yang menjanjikan sebagai pelaku ataupun pasar. Bagaimana tidak? Separuh dari 259 juta populasi Indonesia berumur kurang dari 30 tahun. Jadi tidak mengherankan bila jumlah pengguna internet Indonesia bisa semakin banyak. Menurut data yang dirilis ITU Statista, di tahun 2013, pengguna internet Indonesia ada di angka 83,7 juta. Di tahun 2016 ini, jumlahnya hampir 103 juta pengguna. Dan dengan asumsi pertumbuhan 9,79% per tahun pada tahun 2019, pengguna internet di Indonesia ditaksir mencapai 133,5 juta pengguna. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan transaksi e-commerce. Di tahun 2011, transaksi e-commerce di Indonesia bernilai sekitar 500 juta hingga $1. Dan di akhir tahun 2015 mencapai 3,56 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2016 ini, estimasi pertumbuhannya adalah 52%. So, nilainya hampir 4,5 miliar dolar Amerika. Sebuah nilai yang fantastis. Tapi itu adalah potensi Indonesia sebagai target. Lalu, bagaimana posisi kita sebagai pemain di emas biru? Situs belanja Lazada.com tercatat sebagai situs belanja paling populer, diikuti Tokopedia, OLX, dan Bukalapak. 2015 yang hebat untuk perusahaan rintisan online atau sering disebut startup di Indonesia. Sedikitnya ada 70 aliran investasi yang diumumkan secara terbuka. Itu belum termasuk yang tertutup. Menurut Daily Social Startup Report 2015, startup terbaik di tahun 2015 adalah Gojek, sebuah aplikasi transportasi online di kota-kota besar Indonesia. Diikuti idntimes.com, portal berita online, dan aplikasi e-commerce Kudo menyusul di peringkat ketiga. Pemerintah harus menunjukkan langkah-langkah yang progresif dalam mendukung dunia bisnis digital ini. Penyediaan sumber daya pendukung, jaringan modal, ataupun pendampingan untuk startup. Dan yang paling penting, pembenahan regulasi. Keributan yang terjadi seputar moda transportasi konvensional versus yang berbasis aplikasi adalah contoh nyata bagaimana pemerintah lambat dalam merespon perkembangan skema digital dengan regulasi yang pas. Ini menunjukkan Kemenkominfo belum benar-benar siap menciptakan regulasi yang progresif untuk menopang lepas landasnya ekonomi digital. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang.
Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Anak-anakku semuanya, bagaimana setelah kalian melihat 2 video tadi? Nah, sekarang ayo kita sedikit mereview video tadi. Bahwa video yang pertama membahas tentang perkembangan dunia digital yang berimbas pada perkembangan ekonomi. Di mana kalau dulu kegiatan ekonomi dilakukan secara manual, sekarang sudah berkembang dilakukan dengan online. Bermacam-macam platform marketplace mulai bermunculan. Di satu sisi hal ini memudahkan aktivitas kita walaupun tetap ada aspek-aspek yang negatif dan membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan. Nah, video yang kedua adalah gambaran tentang kondisi kita di era industri 4.0, era big data. Era data-data itu sangat mudah diakses. Data itu sangat mudah untuk kita kelola karena semua serba digital. Lalu di tengah kondisi digitalisasi di semua bidang ini, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah tentang jejak-jejak digital kita di media sosial ataupun saat kita melakukan transaksi online. Nah, karena ini kejahatan cyber atau kejahatan dunia digital ini selalu mengintip pergerakan kita di dunia digital. Nah, anakku semuanya, sekarang kita kaitkan antara fenomena dunia digital ini dengan prinsip-prinsip muamalah. Dunia digital yang memiliki banyak hal, banyak kelebihan, percepatan di segala bidang. Kalau misalkan kita terapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, apa yang akan terjadi? Semakin baik atau semakin buruk? Nah, semakin baik, oke, bagus. Nah, tidak hanya itu yang saya inginkan. Kalau saya menganggap prinsip-prinsip transaksi ekonomi Islam yang ada 5 tadi menjadi salah satu solusi di dunia digital untuk mengatasi berbagai macam problem, silakan tulis di buku kerja bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam ini diterapkan di era digital. Berikan analisa terhadap pendapat kamu. Nanti kita diskusikan bersama setelah materi ini. Oke, anakku semuanya. Setelah tadi kita belajar tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam yang secara spesifik di bagian awal lebih berfokus pada prinsip-prinsipnya yang ada 5, maka setelah ini kita akan sedikit mengupas tentang praktik ekonomi dalam Islam yang nanti kita perdalam dalam diskusi kelompok. Oke. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, berbeda dengan hukum ibadah yang kita bahas tadi. Penerapan hukum muamalah tidak menetapkan syarat harus beragama Islam. Oleh karenanya, dalam muamalah atau dalam praktik-praktik ekonomi, tidak ada halangan bagi seorang muslim untuk bermuamalah dengan
orang non-muslim. Sehingga saat kita melakukan jual beli, khiyar, hutang piutang atau proses perbankan dan asuransi, tidak ada batasan harus dengan sesama orang Islam. Kita boleh melakukannya dengan siapapun tanpa memandang perbedaan agama, suku, bangsa, ras, dan golongan. Tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip transaksi ekonomi Islam yang sudah kita bahas tadi. Nah, silahkan setelah ini nanti dipelajari lebih lanjut tentang praktik-praktik ekonomi dalam Islam. Untuk mengawali proses pembelajaran tentang praktik ekonomi dalam Islam ini, kelas nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok mempelajari 2 subtopik materi. Artinya nanti kelompok 1 akan membahas tentang jual beli dan khiyar. Kelompok 2 akan membahas tentang riba, hutang piutang, dan sewa menyewa. Kelompok 3 membahas tentang syirkah, muzaro'ah, mukhobaroh, musakoh, dan kirot. Kelompok yang keempat akan membahas tentang bank dan asuransi. Sudah tahu, nggih? Kalian semuanya tentang topik tiap-tiap kelompok. Nah, kalau sudah, setelah nanti sampean semua fokus pada masing-masing topik, untuk mempermudah belajarnya, buatlah peta konsep dari masing-masing materi. Jual beli, definisinya apa, rukunnya apa, dan seterusnya. Begitupun dengan topik-topik yang lain. Nah, setelah nanti masing-masing kelompok selesai membuat peta konsep, tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan peta konsep tersebut. Nanti di kelas kita akan memakai strategi marketplace activity. Artinya dari masing-masing kelompok 1 misalkan pilih salah satu atau dua orang yang akan mewakili sebagai penjual informasi. Sedangkan anggota kelompok yang lain silahkan berkeliling ke kelompok yang lain untuk menjadi pembeli informasi. Sehingga setelah proses muter dari satu kelompok ke kelompok lain, semua kelompok akan bisa memahami semua materi. Masih bingung? Jangan khawatir, nanti kita akan mempraktekkan bersama di kelas. Nah, nanti setelah proses marketplace activity, kita akan mempresentasikan materi yang sudah kita dapat dari kelompok yang lain, dan nanti silahkan saling menanggapi materi yang disampaikan oleh kelompok yang lain. Baiklah, anak-anakku semuanya, untuk materi hari ini tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, saya cukupkan. Nanti akan kita perdalam dalam diskusi di kelas. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.